Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. Menjelang Imlek di tahun 2023 ini, atas dasar ide dan usulan teman-teman semua, kita punya tema video khusus yang belum pernah dibahas di channel ini sepanjang channel ini berdiri. Pokoknya adalah suatu edisi yang paling langka dan sangat langka. Jarang-jarang juga saya bikin video yang agak sedikit out of the box untuk edisi kali ini. Nah, pastikan juga dengar sampai dengan habis karena ada info angpau Imlek gratis di akhir video. Kira-kira akan seperti apa ya? Oke, nah momen menjelang Imlek kali ini kita mau mengupas tuntas tentang karakter-karakter trader dan investor berdasarkan show ataupun zodiak masing-masing. Nah, penasaran? Langsung aja kita kulik untuk satu persatu tentang 12 zodiak China atau cek sio kamu sebenarnya seperti apa di dalam kondisi menjadi seorang trader dan investor. Kita langsung aja. Yang pertama, kita akan mulai ada 12 sio ya kalau kita mau tahu, dan pastinya masing-masing memiliki karakter tersendiri. Yang pertama adalah sio tikus, yaitu mempunyai karakter dasar sebenarnya adalah cerdas gitu ya, karena kita tahu ya bahwa tikus ini ada di mana-mana, pintar untuk cari makanan, disembunyiin juga ketemu gitu ya. Sio tikus banyak didominasi oleh para trader dan investor yang cerdas menentukan momen untuk entry dan exit gitu ya, kecuali tikus yang kena perangkap. Ketika pergerakan harga saham berlawanan dengan apa yang dianalisa ya, terkena perangkap, mereka tipikal orang yang pilih stop loss dan tidak terlalu ambil pusing, apalagi suka ngambil hati ya, jadi merasa gelisah dan galau gitu sebenarnya. Pokoknya tetap ikuti trading plan dan tetap ceria aja sebenarnya kalau kita bicara mengenai konsep dasar dari sio tikus itu sendiri. Nah, yang kedua kita akan berbicara mengenai sio kerbau. Nah, ini adalah sionya saya nih ya. Dikenal dengan sifatnya yang terpercaya. Apakah saya adalah orang yang bisa dipercaya? Oh, jelas ya bisa dipercaya. Kalau enggak, bagaimana mungkin bisa terus-menerus mengisi kanal RF Channel ini dan selalu menepati janji ya. Ketika saya katakan bahwa saya akan ulas satu video, saya ulas videonya gitu ya. Kalau di dalam dunia trading dan investasi, maka sio kerbau terkenal dengan sikap yang menepati janji dan punya kedisiplinan yang baik. Jika orang yang bersio kerbau adalah trader, biasanya mereka akan memiliki trading plan yang baik, dan tentunya trading plan itu bisa menepati trading stop loss dan taking profit dengan baik. Nah, bagaimana jika dia menjadi seorang investor? Biasanya orang ini juga punya ketahanan untuk disiplin menepati janji atau komitmen dalam menabung saham secara rutin. Wah, ini cocok sekali untuk bisa ditambahkan dengan kedisiplinan itu, ditambahkan dengan strategi, biasanya akan menghasilkan sesuatu yang lebih keren lagi. So, coba bisa baca dari buku Yuk Belajar Nabung Saham. Itu ada beberapa strategi kalau market ternyata koreksi dan lain sebagainya. Kedisiplinan itu tempatnya untuk ditambah secara portofolio ketika koreksi terjadi. Nah, poin yang ketiga adalah sio macan, yang tentunya kalau kita melihat macan itu cenderung identik dengan sikap yang berani. Keberanian orang-orang yang sio macan ini biasanya menuntun mereka untuk mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya spekulatif gitu ya. Selain itu, orang-orang sio macan juga punya sikap oportunis. Wah, ini apakah juga seperti itu? Apakah Anda juga seperti itu? Nah, selalu berusaha mengincar peluang untung besar meskipun potensi berhasilnya kecil. Jadi ya, karena saya ini di peralihan antara kerbau dan macan, karena saya berada di tanggal 20 Januari gitu. Jadi sebenarnya poin seperti ini 86, dan poin seperti ini biasanya menjadi sesuatu yang memang kita cenderung risk taker lah biasanya seperti itu. Dan tentu saja orang-orang seperti ini once berhasil akan besar, tapi bagaimana caranya mengeliminasi risiko-risiko yang muncul atau disebut sebagai mitigasi risiko, itu juga penting sekali. Nah, sio kelinci yang keempat dikenal dengan sikapnya yang tidak mau diam. Wah ya, loncat sana loncat sini ya. Orang yang dengan sio ini umumnya didominasi oleh trader-trader jangka pendek ya, hop-hop gitu, yang suka bergerak lincah dan cepat, lebih memilih untuk aktif dalam suatu perdagangan, menjadi suatu ciri khas dari trader-trader yang bersio kelinci. Hati-hati jangan sampai jadi sate kelinci aja gitu ya. Sio naga selanjutnya, ini adalah sio anak saya, dikenal dengan sikapnya yang taktis dan juga papa saya. Tidak terlalu suka atau terburu-buru ataupun senantiasa tenang orangnya ya, serta bijak dalam mengambil keputusan. Dan dari seluruh sio yang ada, sebenarnya yang menarik adalah sio naga, karena satu hewan yang sebenarnya
adalah imajinatif, yang lainnya kan adalah hewan yang ada gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah suatu karakter spesial yang ada dalam zodiak sebenarnya. Membuat orang-orang yang bersio naga terkadang senyap dan tidak terlalu terlihat atau mencolok tindakannya. Namun diam-diam sekali mengambil keuntungan atau meraup untung akan mendapatkan suatu untung yang besar seperti itu. Nah, sio ular dikenal dengan sikapnya yang cerdik. Sio ular umumnya didominasi dari kalangan investor yang cerdik melihat peluang dan seringkali mengambil keputusan melawan arah dari kebanyakan orang. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau orang bicara mengenai trading di sini, orang yang suka dengan counter trend gitu ya, atau suka dengan swing trading. Ini juga cocoknya baca buku investasi saham ala swing trader dunia. Ini sebenarnya ngomongin siapa jualan buku gitu ya. Dengan analisanya yang cenderung lebih ruwet, lebih jelimet, lebih detail, dan juga tentunya lebih teliti ya gitu. Kalau ruwet itu kan berarti banyak hal yang ditanya, banyak hal yang di-requirement-kan gitu ya. Menyebabkan orang-orang yang memiliki sio ini sering melawan arah dan meraih berlian terpendam di saat market crash. Jadi orang seperti ini sebenarnya berani mengambil kondisi ketika market turun dia beli gitu. Nah, poin yang ketujuh atau sio yang ketujuh adalah sio kuda yang dikenal dengan sikapnya yang tangguh menghadapi rintangan. Yang namanya kuda gitu ya. Salah satu yang memiliki stamina yang kuat. Makanya kalau orang yang punya stamina kuat kadang-kadang bisa disebut sebagai stamina kuda. Tetap tenang dan bahkan menjadi horsepower ya, tenaga kuda, dan tabah baik dalam kondisi market naik maupun turun. Ini juga baik sekali. Sikapnya yang tangguh membuat trader atau investor yang punya sio ini cenderung tidak mudah panik ketika arah trading berlawanan atau terjadi market crash. Tentunya berlaku juga bagi tipikal seorang investor. Sio kambing yang ke-8 dikenal dengan sikap yang santai ya, kambing gitu ya. Umumnya sio kambing didominasi oleh para investor yang cenderung pasif, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan selalu merasa cukup waktu luang untuk melihat, mengamati, dan menganalisis setiap keputusan investasinya. Yang ke-9, nah ini sio mama saya nih ya, sio monyet, dikenal dengan sikapnya yang tangkas, dimana hampir mirip sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi sio kelinci. Orang-orang dengan sio monyet umumnya didominasi oleh para trader karena smart ya. Monyet menjadi salah satu yang dianggap sebagai lanjutan dari bukan lanjutan, sebelum daripada manusia, evolusi gitu ya. Mereka aktif melakukan trading dan cekatan dalam menjemput peluang trading jangka pendek. Jadi tidak terlalu heran karena dengan kemampuan yang lebih biasanya berani mengambil suatu hal yang lebih aktif terjadi gitu ya. Sio ayam dikenal dengan sikapnya yang cekatan dan tentunya hobi bangun pagi gitu, makanya ayam berkokok. Dikenal dengan binatang yang selalu bangun paling pagi. Orang dengan sio ayam memiliki sifat paling awal juga dalam menangkap peluang sebuah tren. Ini juga mungkin kalau ada yang nanya, Pak, saya ini kalau masuk ini kondisinya sebenarnya market ketika berada di support, market itu berbalik arah, atau market sudah naik. Biasanya sio ayam ini karena berani lebih awal, bangun lebih pagi, maka suka sekali membeli dalam keadaan buy on support, membeli ketika pas ada di bawah gitu ya. Konsekuensinya kalau ternyata itu bukan yang di paling bawah. Nah, pintar mencari peluang tren yang akan booming di masa yang akan mendatang adalah salah satu keahlian handal dari orang-orang sio ayam. Mungkin juga sio ayam ini juga cocok sebagai orang yang berada di dalam inovator startup gitu ya. Nah, untuk sio yang ke-11 yaitu sio anjing, dikenal dengan sikapnya yang waspada ya. Waspada juga memiliki loyalitas yang tinggi ya. Berbeda dengan sio lain sebenarnya, orang-orang yang sio anjing umumnya sadar akan adanya potensi bahaya krisis atau mampu mendeteksi market crash lebih awal. Sikapnya yang waspada membuat orang-orang yang sio anjing adalah trader atau investor yang cenderung mampu menghindar dari krisis lebih awal dibandingkan orang lain. Tapi ketika proses itu tengah terjadi ya, maka loyalitas juga akan terasa dalam kita melihat profesi seorang trader ya. Kalau dia sudah dalam kondisi yang lagi nggak bagus, dia juga akan punya kedisiplinan dan loyalitas yang baik dengan profesinya tersebut. Dan tentunya sebagai seorang investor ya, susah senang kadang-kadang kita perlu memberikan waktu kepada market untuk pulih dan menjadi uji coba sebenarnya ketika setiap market mengalami tekanan seperti itu. Nah, di poin ke-12 adalah sio babi, terkenal dengan sifatnya yang pelan tapi pasti, terlihat tidak suka mengambil risiko dan banyak didominasi dari golongan
investor. Show babi umumnya pandai mengamankan keuntungan gitu ya. Keberhasilan dalam kelola instrumen investasi jarang hilang akibat rugi di masa depan. Dan justru keuntungan-keuntungan yang diperoleh sebelumnya berkembang baik karena dikelola dengan hati-hati. Maka mungkin kalau orang yang show babi bisa baca buku Passive Income Strategy, karena kita berbicara adalah step by step bagaimana caranya menjadi dari aktif investor berubah menjadi pasif ya, dimana aktif income to passive income itu ternyata memiliki beberapa step, dan ternyata ada satu step yang menarik yaitu disebut sebagai protect your profit gitu ya. Nah, bagaimana dengan Anda semua? Anda ini show apa? Kalian show apa? Ada yang pas kebetulan mirip nggak dengan apa yang kita bahas barusan gitu. Semoga bisa memberikan suatu insight dan ya refreshment lah, bagian dari refreshment. Kadang-kadang ada orang yang tidak mempercayai hal ini, tapi kadang-kadang kita melihat ternyata ya kapan kita dilahirkan ada suatu kemiripan, dan nggak ada menjadi suatu hal yang buruk, tapi bagaimana kita bisa mengutilize suatu hal yang unggul dari diri kita dan menutupi kelemahan kita adalah suatu hal yang menjadi kunci. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian terseru dari video ini. Saya punya hadiah angpau berupa review 2 saham potensial yang menarik untuk diinvestasikan jangka panjang. Cara klaimnya sangat gampang, cara mendapatkannya sangat gampang. Cukup screenshot tampilan dari judul video ini, lalu kirim ke WhatsApp tim saya di 0852 888 26187. Jarang-jarang kan saya mereview saham kan? Nah, ini adalah salah satu caranya. Nanti saya dan tim akan mengirimkan angpau seperti berikut secara gratis. Nah, kalau misalnya Anda mau berikan angpau ini kepada orang-orang terdekat juga boleh, dan kita udah siapkan suatu package yang sangat baik. Nanti infokan ke tim saya nama Anda sebagai pengirim dan nama teman Anda sebagai penerima. Jadi nanti di angpau akan kami buatkan personal, ada nama Anda dan teman Anda. Nah, semoga hadiah angpau ini bisa jadi hadiah kecil yang berbeda dan berkesan bagi Anda dan tentunya orang-orang sekitar Anda. Sekian video kali ini, semoga terhibur, selamat berlibur, dan Happy Lunar New Year dari saya Ryan Filbert. Sehat-sehat untuk kita semua, sukses menyertai kita di tahun yang baru. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen pada video kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.